Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari hasil tugas akhir yang disuruh, yaitu menjelaskan mengenai memori internal dan memori eksternal dan sebagainya. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan pertama Abi Fajar Siddiq dengan NIM 17.18012, yang kedua Rizky Akbar Putra 17.18023, dan saya sendiri Genjar Tata Pangestu dengan NIM 17.18057. Baik, yang pertama yaitu apa sih itu memori internal dan eksternal. Jadi memori internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat yang tak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistemnya. Lalu, apa sih memori eksternal itu? Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya itu kayak memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti hanya CD, DVD. Untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan satu-satu. Ini untuk contoh memori internalnya, yaitu ada RAM, SSD, dan ROM. Dan ini untuk contoh memori eksternalnya, ada flash disk, hard disk, memori SD, dan disket. Lalu, apa sih hierarki dan karakteristik sistem memori? Jadi, hierarki sistem memori adalah bagian dari komputer yang digunakan untuk menyimpan program-program dan data-data disimpan, sehingga data akan diolah menjadi suatu data hasil olahan atau sistem informasi yang akan dioutputkan. Sedangkan program atau instruksi digunakan untuk mengolah data tersebut. Ada 7 karakteristik sistem memori secara umum. Yang pertama ada lokasi, kapasitas, satuan, transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Akbar Putra, NIM 17.18023. Ingin melanjutkan presentasi kelompok 5 ini. Yang selanjutnya itu ada lokasi memori. Lokasi memori berbeda pada 3 lokasi, yaitu yang pertama memori lokal atau sering disebut dengan register. Built-in berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Selanjutnya memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama, berada di luar, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang terakhir, memori eksternal atau sering disebut memori sekunder, bersifat eksternal, berada di luar penyimpanan CPU, diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen, terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Selanjutnya ada kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Yang selanjutnya satuan transfer memori internal. Satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal dengan block.
Kemudian ada metode akses memori, ada 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu sequential access, diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record, dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Direct access menggunakan shared read atau write mekanisme, tetapi setiap blok atau record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga, random access dapat dipilih secara random. Waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Yang keempat, associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan, terdapat lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memori cache. Selanjutnya, kinerja memori. 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori yaitu access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga, transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan, bagi non-RAM, transfer rate sama dengan di mana waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah n bit, waktu akses rata-rata jumlah bit, kecepatan transfer dalam bit per detik. Yang selanjutnya, tipe fisik memori. Ada 2 tipe fisik memori, yaitu memori semikonduktor, memori yang memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang kedua, memori permukaan magnetik, banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu disk pada pita magnetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abi Fajar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fajar Siddiq Prabowo, NIM 17.18012, Prodi Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan. Sini akan melanjutkan presentasi arsitektur komputer. Yang selanjutnya adalah karakteristik memori. Di sini karakteristik memori terbagi menjadi 2, volatil dan irreversible. Dan volatil juga terbagi menjadi 2, ada volatil dan non volatil, irreversible dan non irreversible. Kemudian pada volatil, memori akan hilang bila listrik dimatikan. Pada memori non volatil, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Kemudian irreversible dan non irreversible. Irreversible artinya adalah memori dapat dihapus atau diganti dengan informasi lain. Kemudian ada memori semikonduktor. Memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Memori semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam perkembangan perangkat-perangkat elektronik saat ini. Umumnya, semikonduktor ini adalah memori komputer pada memori smartphone, USB, dan bahkan televisi pintar atau yang dimaksud dengan smart TV. Adapun jenis-jenis memori semikonduktor, yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah memori semikonduktor yang digunakan untuk membaca dan menulis data dalam urutan apapun. Memori semikonduktor jenis ini digunakan untuk aplikasi komputer atau prosesor memori. Kemudian data dapat disimpan dan dibaca berkali-kali, namun data yang disimpan akan hilang apabila memori ini tidak dialiri arus listrik. Kemudian juga Random Access Memory atau yang dimaksud dengan RAM
itu terbagi menjadi dua, DRAM dan SRAM. Yang dimaksud DRAM atau yang dimaksud dengan Dynamic Random Access Memory menggunakan sel memori atau yang disebut dengan memory cell yang terdiri dari kapasitor dan transistor untuk menyimpan setiap big data. Kemudian yang kedua adalah SRAM atau yang dimaksud dengan Static Random Access Memory. SRAM ini tidak memerlukan refresh atau secara berkala sehingga kecepatan aksesnya dengan tulis atau membaca lebih tinggi daripada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Namun kekurangan SRAM ini adalah memerlukan daya yang lebih tinggi daripada Dynamic Random Access Memory. Dan juga harga yang SRAM ini lebih mahal daripada Random Access Memory. Kemudian umumnya digunakan sebagai cache, sedangkan DRAM digunakan sebagai memori utama. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory atau yang disebut dengan ROM adalah jenis memori semikonduktor yang hanya dapat menyimpan data dalam sekali tulis saja. Data yang telah tersimpan tidak akan berubah atau hilang meskipun tidak dialiri dengan arus listrik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa jenis ROM Read Only Memory sudah dapat dihapus dan ditulis kembali atau rewrite dengan cara-cara tertentu seperti dengan ultraviolet dan listrik. Memori jenis ini disebut dengan non-volatile memory. Kemudian adapun ROM jenis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah PROM atau yang disebut dengan Programmable Read Only Memory, EPROM atau yang disebut dengan Erasable Program Read Memory, dan EEROM kepanjangannya adalah Electrical Erasable Program Read Memory, dan terakhir adalah Flash Memory. PROM atau yang disebut dengan Programmable Read Only Memory ini adalah memori semikonduktor jenis PROM. Ini hanya dapat ditulis sekali dan harus diprogram dengan alat khusus, yaitu PROM Programmer. Kemudian yang kedua adalah EPROM atau yang disebut dengan Erasable Programmable Read Only Memory. Memori semikonduktor jenis EPROM ini adalah penghapusan yang harus dilakukan dengan sinar ultraviolet. Terdapat sebuah jendela kecil pada EPROM yang untuk memungkinkan cahaya mencapai chip silikon. Kemudian biasa digunakan untuk mempertahankan jangka waktu tertentu. Kemudian EEROM atau disebut dengan Electrical Erasable Programmable Read Only Memory adalah jenis memori semikonduktor yang dapat diprogram atau ditulis dan dihapus dengan menggunakan tegangan listrik seperti memori semikonduktor yang berjenis ROM lainnya. EEPROM juga dapat mempertahankan isi memori meskipun tidak dialiri dengan arus listrik. Namun penulisan sendiri dari programan EEPROM tidak secepat RAM. Kemudian yang terakhir adalah flash memory. Flash memory atau yang disebut dengan memory flash merupakan pengembangan dan teknologi EEPROM dan dapat tulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Kecepatan proses penulisan penghapusan isi data berada di antara EEPROM dan RAM, namun kurang cocok digunakan sebagai memori utama komputer. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori, contoh SD card, memory stick, dan USB flash, dan drive. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.